Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang di channel Adi Yulianto. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian untuk subscribe channel ini. Video kelima berarti di hari kelima bulan Ramadan. Semoga puasa kita di hari kelima ini tetap lancar sampai nanti di hari kemenangan. Video kelima berarti tokoh kelima yang akan saya ceritakan adalah Salamah bin Al-Aqwa. Sahabat Rasulullah SAW ini memang tidak terlalu terkenal, bahkan tidak masyhur namanya. Tapi memang keberaniannya dan kelebihannya bisa dibilang cukup terkenal di kalangan para sahabat atau khususnya bagi Rasulullah SAW. Salamah bin Al-Aqwa memeluk agama Islam dengan cara yang cukup unik, yaitu beliau berbicara dengan hewan buas yaitu serigala, yang dimana hewan buas ini atau serigala ini menuntun Salamah bin Al-Aqwa bertemu dengan Rasulullah SAW sehingga memutuskan untuk berbaiat untuk memeluk agama Islam. Salamah bin Al-Aqwa sangat terkenal dengan keberaniannya, terutama saat perang Dzikot. Di sini ada tidak terlalu banyak literasi yang menceritakan gimana keberanian dari Salamah bin Al-Aqwa ketika di perang Dzikot. Namun ada kejadian yang cukup unik yang dimana di sini menunjukkan bahwa adanya kelebihan dari Salamah bin Al-Aqwa, yaitu ketika hewan ternak dari Rasulullah SAW digembalakan oleh penggembala, dan ketika itu hewan ternaknya dicuri atau dirampok oleh kaum Fazarah dan penggembalanya pun dibunuh. Salamah bin Al-Aqwa melihat atau mengetahui kejadian ini secara cepat mengejar dari si perampok-perampok ini, padahal perampok ini sudah jauh meninggalkan ladang atau tempat di mana hewan ternak ini digembalakan. Salamah cuma memberitahukan kepada seorang untuk pergi ke Madinah dan memberitahu Rasulullah SAW bahwa hewan ternaknya telah dirampok, dan dia sekaligus meminta izin, sampaikan izinnya kepada Rasulullah SAW untuk mengejar perampok-perampok itu. Nah, di sini Salamah bin Al-Aqwa bisa melacak keberadaan dari perampok-perampok ini yang telah pergi meninggalkan jauh menggunakan kuda-kudanya. Tapi Salamah bisa berhasil mengejarnya dengan, yaitu tadi keunikan atau kelebihan dari Salamah bin Al-Aqwa yaitu mempunyai kecepatan dalam berlari. Mungkin kalau zaman sekarang itu ada Usain Bolt, pelari tercepat di dunia, mungkin di zaman Rasulullah SAW adalah ini Salamah bin Al-Aqwa. Tidak hanya sampai di situ, Salamah bin Al-Aqwa juga sangat cerdik. Dari perbukitan dia menghujani anak panah menuju ke perampok-perampok yang tadi telah membawa hewan ternak dari Rasulullah SAW, sehingga perampok-perampok ini mengira bahwa mereka telah diserang oleh ratusan tentara kaum muslimin, padahal tidak. Mereka hanya diserang oleh seseorang atau hanya satu orang, yaitu Salamah bin Al-Aqwa. Dari beberapa literasi yang saya baca, memang tidak banyak cerita tentang Salamah bin Al-Aqwa ini selain dari kisah dia, cerita dia mengejar para perampok yang telah meninggalkan jauh tempat ladang atau tempat di mana hewan ternak tadi digembala, yang berhasil dilacak oleh Salamah bin Al-Aqwa. Selain itu, kisah yang lain adalah di mana Salamah bin Al-Aqwa menurunkan beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Yang pertama adalah hadis mengenai pengangkatan Ali sebagai pemegang bendera pertama untuk menyerbu kaum Khaybar. Yang kedua adalah hadis tentang makan dengan tangan kanan. Mungkin inilah hadis yang paling terkenal saat ini, yang diriwayatkan oleh Salamah bin Al-Aqwa, yaitu ketika itu seseorang yang makan bersama Rasulullah SAW menggunakan tangan kirinya. Kemudian Rasulullah SAW menegurnya, makanlah dengan tangan kirimu, kata Rasulullah. Tapi seorang itu mengatakan, aku tak mampu. Kemudian Rasulullah berkata lagi, kau tak akan benar-benar mampu. Yang hanya mampu menghalangimu adalah hanya kesombongan. Dan kemudian Salamah bin Al-Aqwa mengatakan, orang-orang itu benar-benar tak mampu mengangkat tangan kirinya menuju
mulutnya untuk makan. Memang tidak banyak cerita tentang Salamah bin Al-Aqwa. Semoga cerita tadi bisa memberikan inspirasi dan memberikan hikmah kepada kita semua juga, bahwa keberanian juga memang harus dipupuk sehingga kita semua berani untuk menghadapi hidup ini dan tetap istiqomah tentunya di jalan Allah. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.